Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali kajian kita atau taklim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, kajian kita adalah apa yang mesti kita ucapkan atau kita lakukan ketika terdengar longlongan anjing. Terkadang di tempat tertentu seperti di musala, di masjid, ketika orang azan, sering kita dengar anjing-anjing yang ada di sekitar masjid itu menggonggong atau melolong. Saya sendiri sering ditanya seperti itu ada apa dan kenapa. Apakah anjing itu takut dengan azan, tidak senang, sehingga dia melolong dan menggonggong. Nah, dalam hal ini terlebih dulu kita bacakan sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bunyinya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiyat lis-shalah adbara syaitan." Apabila nudia, diserukan azan atau dikumandangkan azan untuk salat, adbara syaitan. Syaitan lari, walahu durat. Dan dia saking takut atau kencangnya lari sampai keluar kentutnya. Hatta la yasma'at ta'zin, sampai hingga dia tidak mendengar lagi suara azan itu. Fa idza qadan nida aqbala, apabila seruan azan itu telah selesai dikumandangkan, maka dia kembali datang. Kemudian apabila diikamahkan salat, kembali syaitan itu lari lintang pungkang atau tunggang langgang. Setelah selesai ikamat diserukan, dia datang lagi. Kedatangannya ini hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi. Wa yaqul udhkur kada lima lam yakun yazkur. Hatta yazalla rajulu la yadri kam shalla. Kedatangannya ini memberikan berbagai macam bisikan-bisikan, ingatan-ingatan, ingat ini, ingat itu. Sehingga orang yang salat jadi ragu, jadi tidak ingat, atau lupa apa yang dibaca dan apa yang dikerjakannya. Hadis ini dikomentari dan dijelaskan oleh para ulama. Pertama, setan-setan, lebih-lebih setan-setan yang ada dekat masjid atau musala atau surau, ketika azan dikumandangkan, setan-setan bangsa jin itu lari. Lari itu hebat sekali. Lari lintang pungkang, tunggang langgang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan larinya setan itu, inna syaitana idza sami'an nida bisalah dhahaba hatta yakuna makana rauha, sampai dia lari ke rauha. Rauha itu jaraknya dari Madinah sekitar 63 mil. Ya. Jaraknya dari Madinah, hiya minal Madinah sittah wa thalathuna milan. 63, sekitar 63 mil jaraknya. Hingga dia lari itu tidak terdengar baginya lagi suara azan.
Dapat kita gambarkan atau kita bayangkan di zaman Nabi SAW belum ada suara pengeras suara, belum ada mic. Saking takut, saking tidak maunya dia mendengarkan azan itu, larinya sejauh itu. Kira-kira sekarang bagaimana? Hampir setiap pelosok di setiap tempat ada kumandang azan, seruan azan. Tentu larinya lebih luar biasa lagi. Kenapa setan itu lari? Banyak yang diuraikan ulama. Di antaranya adalah setan itu memang takut dengan suara azan, suara takbir, suara mengumandangkan kalimat Allah. Sehingga ada yang kita baca, ulama menjelaskan, andaikan seseorang menapak setan atau jin menjelmakan diri dalam sosok dan bentuk tertentu, azanlah. Karena dia tidak mau mendengarkan azan. Bahkan ada riwayat saya baca tapi saya belum jelas kesahihannya. Ketika terjadi kebakaran, azanlah. Alasan mereka, kebakaran itu apinya makin besar kan ditiup oleh setan-setan. Sehingga apinya makin berkorban, azanlah. Kalau azan nanti setan tidak ada meniup lagi. Saya belum lagi menemui riwayatnya ini. Dasar aslinya di mana, sumber di mana. Tapi saya baca begitu. Berangkat daripada yang tadi, bahwa setan itu ketika mendengarkan azan, dia lari. Dan dia tidak mau mendengarkan azan. Ada yang mengatakan dia takut dengan suara itu, karena yang dikumandangkan orang adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disuruhkan orang adalah syahadatain. Ada juga yang mengatakan setan itu tidak mau jadi saksi dari akhirat. Karena apa dan siapapun yang mendengarkan suara azan sesuai dengan hadis Bukhari, jinkah, manusiakah, sesuatu apa juakah, illa syahida lahu yaumal qiyamah, melainkan dia menjadi saksi nanti di hari kiamat. Dan setan tidak mau jadi saksi nanti di akhirat, sehingga dia lari. Itu kan komentar ulama. Kajian kita sebetulnya tidak mengarah ke situ, tapi kajian kita apa yang mesti kita lakukan ketika anjing melolong. Nah, karena makhluk-makhluk tertentu Allah beri kemampuan dan kekuatan, kesanggupan untuk melihat makhluk jin atau setan. Dan di mana kita tidak bisa melihatnya dan tidak ada kemampuan kekuatan Allah beri kita bisa melihat makhluk berupa jin atau setan itu. Berbeda dengan Nabi. Berbeda dengan Rasul. Untuk Nabi dan Rasul tertentu Allah beri kemampuan kekuatan untuk bisa melihat jin. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Di mana beliau berkali-kali mendakwahi atau dibawa oleh rombongan jin untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Bahkan beliau pernah mencekik jin atau iblis atau syaitan yang mengganggu beliau sedang salat. Karena beliau diberi Allah kemampuan untuk itu. Kita orang biasa tidak. Nah, ketika terdengar, ya, disebutkan ketika terdengar anjing melolong atau anjing menggonggong. Idza sami'tum nubahal kilab, apabila kamu mendengar nubah, menggonggongan atau lolongan anjing, wa nahiqal hamir bil lail, dan kamu mendengar ringkikan keledai di waktu malam hari, fata'awadu billah, maka berlindunglah kamu kepada Allah, minhunna, daripadanya, fa innahunna yarayna ma la taraun, karena sesungguhnya mereka melihat sesuatu apa yang tidak kamu lihat.
Dalam riwayat lain disebutkan fa innahu ra'a syaitan. Sesungguhnya dia melihat setan. Untuk itu fata'awadu billahi minasyaitan. Berlindung dirilah dan mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan itu. Kalau begitu, anjing, keledai, dan binatang lain bisa melihat setan. Bisa melihat jin. Bahkan anjing tertentu adalah jin. Anjing hitam selalu. Tetapi kita tidak bisa pula mencap semua anjing hitam adalah jin. Sama dengan ular. Ada pula jenis ular yang jin. Ular-ular tertentu. Makanya ketika ada ular masuk rumah atau berada di rumah, kita harus sampaikan atau katakan, sebutkan kepada ular itu. Atas nama Allah, karena Allah, keluarlah engkau daripada rumah ini. Ini bukan rumahmu. Aku berlindung kepada Allah daripadamu dan seterusnya. Kalau ada jin, dia keluar. Kalau ada jin, keluar. Cuma kita tidak tahu pula ular mana yang jin. Jadi ada pula yang jenis yang terbang. Jadi ada ular, ada anjing, ada jenis yang terbang. Jin-jin itu, setan-setan itu, atau jin jahat itu, dilihat dan nampak oleh anjing dan keledai. Kemungkinan ketika azan dikumandangkan, setan-setan berkatabungan atau lari lintang pungkang, tunggang larang, dilihat oleh anjing-anjing yang ada di sekitar masjid, lalu dia melolong dan mengonggong. Bisa jadi ketika itu dia melihat setan-setan ini, jin-jin ini. Lalu apa yang kita lakukan? Kita disuruh, dituntut untuk berta'awuz, berlindung diri kepada Allah daripada setan itu, misalnya dengan baca a'udzubillahi minasy syaitanir rajim, atau lafaz ta'awuz lainnya, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, atau yang panjang, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kenapa? Fa innahu ra'a syaitan. Ini berbeda dengan kasusnya kalau ayam berkokok. Idza sami'tum siyahal dik, idza sami'tum siyah dika. Apa kamu mendengarkan kokokan kuku-kuku ruyu ayam, ya, kokokan ayam? Fas'alullaha min fadlih. Maka mohonlah, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Karena ayam itu ra'at malakan. Ayam itu melihat malaikat. Sementara sebaliknya, apabila kamu mendengar nahiqal himar, apabila kamu mendengar ringkikan keledai, kan seburuk-buruk suara kan suara keledai, maka berlindung dirilah kamu kepada Allah daripada setan, karena dia melihat setan. Begitu juga anjing. Apa yang maksud dengan kokokan ayam? Ayam berkokok di malam hari. Ketika itu dia melihat malaikat turun. Kedatangan malaikat turun itu tentu membawa rahmat. Karena kehadiran malaikat adalah disertai dengan keutamaan-keutamaan tertentu, fadilah-fadilah tertentu, keistimewaan tertentu, dan rahmat tertentu yang dibawanya. Ini di luar malaikat yang bertugas seperti Raqib Atid, seperti Malakul Maut dan segala macam. Apa yang diminta ketika itu? Fas'alullah min fadlih. Minta keutamaan. Apa yang dikatakan al-fadlu? Al-fadlu itu az-ziyadah anil iktisad. Sesuatu kelebihan, ya. Berlebih daripada hal yang dibutuhkan. Sederhana, pas namanya. Berlebih daripada itu namanya ziyadah. Ziyadah itu fadlu.
Nah, al-fadl itu dua. Berlebih dalam hal-hal yang mahmud, yang terpuji, dan berlebih dalam hal yang mazmum. Dalam hal mahmud terpuji, kafadlil ilmi. Seperti keutamaan ilmu, keutamaan sabar, keutamaan santun, keutamaan istiqamah, keutamaan, namanya mahmud, sesuatu yang dipuji. Atau yang dicela, kafadlil ghadab, bangi hame, pemarah, keterlaluan betul, bertambah-tambah marahnya. Itu bertambah untuk hal yang jelek, dilarang. Di sini yang dikatakan adalah fas'alullah min fadli, maka mintalah, mohonlah kepada Allah karunia Allah itu. Apa yang diminta? Banyak komentar ulama, antara lain mereka menyebutkan, mintalah kepada Allah agar Allah mengeruniakan apa yang kau inginkan, yang baik-baik. Kan segala yang baik-baik yang Allah berikan kepada kita termasuk keutamaan. Ketika malam hari, jam 4, jam setengah 4, atau jam 3, atau hampir-hampir subuh masih ada ayam tertentu yang berkokok. Dia melihat keadaan malaikat, karena malaikat itu turun. Ini ya, kita ingat saja. Ada pergantian tugas malaikat itu, shift siang dan shift malam. Shift siang bergantinya di waktu subuh. Malaikat petugas-petugas yang bertugas di waktu malam belum lagi akan naik ke atas melapor sebelum datang dan sampai malaikat-malaikat yang bertugas dan yang ditugasi di siang hari. Maka bertemulah mereka di salat subuh. Itu makanya salat subuh itu dihadiri oleh para malaikat-malaikat. Dan malaikat-malaikat tertentu juga ada yang turun ketika malam sudah hampir siang. Bahasa orang Minang di parak siang. Atau ketika sahur. Ketika itu dia ikut mengaminkan doa-doa orang. Istighfar orang. Atau kedatangannya turunnya adalah untuk mendoakan orang. Liman fil ardi. Karena dalam beberapa riwayat dikatakan malaikat-malaikat itu memintakan ampun kepada Allah untuk siapa saja yang di bumi. Itu orang-orang beriman. Nah, kedatangan malaikat, kehadiran malaikat itu dilihat oleh ayam. Termasuk ketika orang baca Quran dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Malaikat turun. Apabila nampak bagi ayam, nah ayam berkokok. Gitu dia. Nah biasanya malaikat-malaikat itu turun ketika sepertiga malam sudah berlalu. Ketika 2/3 malam telah berlalu, tinggal sepertiga malam. Karena malaikat-malaikat banyak turun. Allah pun ketika itu mendekat ke langit dunia. Siapa yang berdoa, berdoalah. Allah kabulkan. Siapa yang minta, minta Allah. Allah beri. Siapa yang mohon ampunlah. Karena Allah ketika itu akan memberikan ampunannya. Ini keistimewaan kokokan ayam. Bagi orang tertentu, barangkali kokokan ayam itu mengganggunya. Tapi bagi orang beriman, kokokan ayam itu adalah alarm baginya. Aba-aba baginya. Isyarat baginya supaya bangun. Jangan lanjutkan tidur. Kita kan adalah mencela ayam. La tasubbud dik. Kalian jangan mencela ayam, mencela kokokan ayam. Fa innahu yuqidhu lis-shalah. Karena dia membangunkan orang untuk salat. Tapi ada kalanya orang-orang yang berada di tempat ada keledai meringkik ketika itu. Atau anjing melolong dan menggonggong di malam hari. Ingat, para setan-setan itu mereka di malam hari keluar. Ini ya, kita ingatkan ya sebentar ya. Begini, hadisnya agak panjang. Bila dalam hadis yang agak panjang, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Hakim dinyatakan sebagai hadis sahih. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Dia bersabda Rasulullah SAW, "Idza sami'tum nubahal kilab," apabila kalian mendengarkan lolongan atau gonggongan anjing,
wa nuhaqal hamir minal lail, dan rikikan keledai di malam hari. Fata'awadu billah, maka berlindung dirilah kalian kepada Allah daripada syaitan, kerana dia melihat apa yang tidak kamu lihat. Wa aqillul khuruj, persedikit keluar di waktu malam. Lebih-lebih ketika namanya idza hada'atir rijl. Idza hada'atir rijli namanya apabila malam telah tenang, di mana kaki-kaki tidak ada lagi melangkah, telah mulai senyap di pertengahan malam. Jangan keluar. Fa inna Allah yabuthu fi lailihi min khalqi ma sya'. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan, membiarkan para makhluk-makhluk tertentu berkeliaran di malam hari itu. Karena nanti ada namanya binatang malam yang hanya keluar di malam. Bahkan binatang-binatang buas tertentu keluar di malam. Binatang-binatang berbisa juga sebagiannya keluar di malam. Dan kejahatan-kejahatan identik dengan malam hari. Untuk itu persedikit. Kalau tidak ada urusan, tidak ada keperluan, tidak usah keluar rumah. Lebih-lebih kalau sudah tengah malam. Karena ada makhluk-makhluk tentu yang bertebaran, berkeliaran di malam hari. Untuk itu ajiful abwab, tutuplah pintu-pintu. Wadhkur smallahi 'alaiha, dan sebutlah oleh kamu nama Allah ketika menutup pintu itu. Fa inna syaitana la yaftahu baban, karena syaitan itu tidak akan bisa membukakan pintu baban ujif, pintu yang telah ditutup, disebut di situ nama Allah. Wa aukul ashqiya, ikat itu tempat bejana di mana kamu letakkan air. Namanya khirbah. Dulu orang Arab membawa air itu dengan kulit. Mulut itu tutup, ikatlah. Namanya auku. Ikat. Waqtul jirar. Tutup pula nanti namanya tempayan-tempayan yang dari tembikar tutup. Wa akfi'ul aniyah. Juga bejana-bejana. Semuanya tutup. Ikat. Karena syaitan tidak akan bisa masuk lagi kepada yang telah ditutup dengan disebut di situ nama Allah. Dengan begitu adalah makhluk-makhluk Allah, makhluk-makhluk tertentu yang berkeliaran, yang bersebaran khusus di malam hari. Salah satunya setan-setan. Setan-setan di waktu sore hari berkeliaran, yang tersirunya menyambut kedatangan malam. Ini kaji kita yang lalu. Mereka senang, mereka suka dengan kedatangan malam. Untuk itu mereka bergembira. Kata orang gaek-gaek, anak iblis banyak berkeliaran di waktu senja. Jangan kalian main-main jauh kalaman, bekot tapi anak iblis, anak buah iblis, setan. Setan-setan, sebagaimana kita kaji kemarin, ketika doa masuk rumah, dia mencari tempat rumah-rumah, tempat-tempat tinggal, di mana dia bisa masuk. Bisa nongkrong di situ. Dia mencari hidangan-hidangan makan malam, di mana dia bisa ikut makan. Berarti dia berkeliaran. Orang-orang yang pulang ke rumah diiringkannya. Umumnya orang pulang ke rumah senja hari. Makanya senja hari ketika kita masuk rumah itu. Supaya setan jangan ikut ke rumah, ya bacalah bismillah. Kan kemarin kaji kita bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Tidak bisa setan masuk. Kenapa? Setan menyambut malam, dia senang. Makin malam, makin larut, makin suka setan. Untuk itu orang-orang yang masih berkeliaran di malam hari, kalau tidak ada urusan,
bisa jadi nanti dia ditangkap oleh setan. Dalam artian bukan ditangkap seperti menangkap maling. Dia berhasil digoda, dirayu, dipertemani oleh setan, mendampingi setan untuk berkeliaran di malam hari. Nah, ketika setan-setan datang malam hari, berkeliaran di malam hari, di tempat-tempat tertentu, karena mereka juga mempunyai markas-markas, kalau bahasa kita tampek kongko-kongko. Dia juga mempunyai tempat ngurumpi. Ngurumpi itu tempat mereka apa itu? Bersua-sua, bertemu-temu, bercerita, berbicara untuk melancarkan taktik dan strategi. Karena dia kan jin. Jin-jin jahat tentu berkumpul dengan yang jahat-jahat. Ada tempat-tempat tertentu yang disukainya. Nah, ketika para setan-setan itu berdatangan ke tempat-tempat tertentu atau berada di tempat-tempat tertentu, nampak dia anjing. Maka anjing menggonggong atau melolong. Bunyi serigala. Nah, ketika itu terdengar, ta'awazubillah. Berlindunglah kamu kepada Allah. Malam sajakah? Sebetulnya tidak malam saja. Tapi umumnya malam kita. Ya. Kapan saja kita mendengar anjing melolong, atau kalau ada nanti ayam yang berkokok di siang hari, tetap kita disuruh pertama untuk berlindung kepada Allah karena mendengar lolongan anjing. Lebih-lebih ketika azan itu. Ada anjing-anjing tertentu yang setiap azan dia berbunyi, melolong, menggonggong dia. Atau di mana saja ketika kita mendengar lolongan anjing, dia melihat setan, kita tidak. Untuk hati-hati dan waspada, kita cepat-cepatlah berlindung kepada Allah dengan membaca auzubillah. Karena keledai jarang didengari kita. Kalaupun ada sekali-sekali, tentu kita jarang mendengarkan ringkikan keledai. Yang banyak itu di negeri kita adalah si wawau ini, si anjing ini. Apa hubungannya dengan azan? Azan itu dikumandangkan setan lari. Besar kemungkinan sekali anjing-anjing yang ada di sekitar masjid melihat setan-setan lari, dia menggonggong atau melolong. Kalau benarlah hal seperti ini, maka kita membaca auzubillah. Karena dia melihat apa yang tidak kamu lihat. Dia melihat apa yang tidak kamu lihat. Fa innaha tara ma la taraun. Dia melihat apa yang tidak kamu lihat. Dia menyaksikan apa yang tidak mampu kamu menyaksikannya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ada setan-setan tuh yang lari lintang pungkang, keluar kentut dia. Anda akan bertanya nanti, apakah setan kentut? Iya, dia kan makhluk. Dia juga makan, dia juga minum. Kita pahami kentut itu memang kentut yang sebenarnya lah. Bagaimana bunyinya? Saya tidak pernah tahu. Karena saya bukan setan dan saya bukan teman setan. Jadi saya tidak pernah tahu bagaimana kentut setan itu bunyi. Tapi saya yakin ini hadis sahih. Kalau bahasa Minang, tapaco kanti itu dia lari. Tapaco kanti orang dia lari. Lintang pungkang namanya. Larinya jauh sekali, rauha. Rauha, ya sekitar 63 mil atau 64 mil. Dari Madinah. Kalau ada orang yang lari ketika mendengarkan azan, barangkali ini orang ini, bukan setan. Orang azan dia menghindar. Jauh-jauh lah mau tahu orang kesembayang. Jauh-jauh lah kita mengecek, jauh-jauh kita mau tahu orang kesembayang, orang ke salat. Apakah setan orang ini? Tidak, dia orang. Asli dia orang. Cuma barangkali sudah terpengaruh, sudah terjerat oleh setan. Ketika azan dikumandangkan setan lari,
Sekarang lari juga setan, iya kan berlaku di situ. Lari dia. Kemana dia lari? Apakah larinya ke rauha pula? Tentu saja tidak. Dia lari sejauh-jauhnya hatta la yasma'. Larinya itu hingga dia tidak mendengar lagi. Tidak mendengar lagi an-nida itu, suara panggilan. Atau tidak mendengar ta'zin, azan itu. Selesai azan, dia datang lagi. Nah, dia datang lagi. Untuk apa dia datang? Ya, tugasnya apa? Menghambat, merintangi, menghalangi, mengganggu, memberikan bisikan-bisikan dan dorongan-dorongan agar orang jangan beribadah. Atau memperlambat orang datang. Atau berbagai macam bisikan-bisikan lainnya, tipuan-tipuan perdayaan lainnya. Agar orang jangan beribadah, melaksanakan salat. Itu kerja setan. Nah, ketika ikamat dia lari lagi. Karena ikamat itu sama dengan azan. Kan pengulangan azan itu. Keringkasan azan ikamat. Lari dia lagi. Selesai ikamat dia datang lagi. Nah, ini namanya khinzab atau khanzat atau khunzab itu. Khinzab, khanzab, khunzab. Datang lagi. Nah, kedatangannya ketiga kali inilah dia membisik-bisikkan kepada orang yang salah berbagai macam bisikan-bisikan. Bahkan ada setan yang suka menyelinap di sela-sela saf yang kosong, saf-saf yang jarang, atau celah-celah yang masih bisa masuk, dia masuk. Seperti anak kambing kecil yang menyeruak. Anak kambing kecil, hazaf namanya. Dalam beberapa penjelasan ulama dikatakan hazaf itu sejenis kambing kecil yang ada di Yaman. Yang lain mengatakan hazaf itu memang kambing kecil, anak kambing. Intinya, kambing-kambing kecil itu intinya. Apakah anak kambing atau sejenis kambing kecil. Yang kambing-kambing kecil itu kan suka menyeruak di sela-sela kambing besar. Ketika mereka berada segerombolan, dia menyeruak situ. Kambing-kambing itu takut dengan serigala. Nah, yang kecil-kecil menyeruak. Atau di bawah kaki-kaki induknya. Begitu pula nanti setan spesial suka menyelinap di celah-celah saf-saf itu. Makanya imam disuruh rapatkan, luruskan, ratakan. Jangan bahasa Arab, tidak mengerti orang. Karena dia lafaz yang dipakai untuk mengatur saf. Jangan bahasa Arab. Bahasa Kamang Mudia saja, pakai lain saja lah. Bahasa Arab, panjanglah orang. Itu bukan azan, itu bukan kaman, itu bukan lafaz ibadah. Lafaz yang digunakan untuk mengatur saf. Baca pula saw. Mengangguk saja lah orang mendengar saw. Saya bukan anti Arab, tapi supaya mengerti si jamaah itu apa maksudnya. Bahasa kita lah, atau baca bahasa Arabnya, terjemah bahasa kitanya. Luruskan, rapatkan, mari kita luruskan, mari kita rapatkan, kita ratakan, tutup celah-celah. Supaya setan jangan masuk. Kesempurnaan salat berjamaah, salah satunya kan di kesempurnaan saf. Macam-macam lah komando kita supaya mengerti. Salah satunya kan nanti setan masuk di situ. Lalu apakah setan tidak takut dengan bacaan salat? Beda ini. Kalau azan dikumandangkan, dia lari, tidak mau jadi saksi. Dia yang lari. Kalau bacaan salat lain lagi. Penghambatnya adalah auzubillah. Penghambatnya auzubillah. Penanggalkannya adalah ketika masuk masjid, baca auzubillah. Kaji kemarin. Ketika masuk masjid, bacalah. A'udzubillahi, a'udzubillahil azim, wa biwajhil karim, wa sultanil karim, syaitanir rajim. Untuk menanggalkan dan meninggalkan setan di luar. Setan siapa? Setan kita lah. Diiringi oleh setan. Inilah kajian kita pagi hari ini. Kalau kemarin kajian kita apa yang kita baca ketika masuk pasar, karena pasar itu wilayahnya setan, setan menancapkan benderanya di pasar, setan memproklamirkan ini adalah tempat kami, ini ma'arakah medan pertempuran kami. Maka apa yang kita baca? Kita bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini
karena kita masuk wilayah setan. Sekarang ketika setan bertebaran, berkeliaran, nampak oleh anjing, nampak oleh keledai, dia meringkik, dia melolong, melindungi diri kepada Allah. Ketika dia azan, dia lari. Disinyalir para anjing-anjing melihat setan itu. Maka ketika itu kita baca juga auzubillah. Ketika kita masuk masjid, tanggalkan dan tinggalkan setan itu di luar. Jangan bawa. Ketika dalam masjid, aturlah saf rapat-rapat supaya setan juga jangan ikut. Ini kira-kira kaji kita secara ringkas kita sampaikan hal yang berkaitan ketika mendengarkan ayam, keledai, dan anjing bersuara. Tiba di ayam berkokok, tiba di anjing melolong, tiba di keledai meringkik, tiba di sapi melenguh. Tapi sapi tidak ada masuk di sini. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk saya dan kita semua. Apa yang kita sampaikan ini diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.